Bapak Jomil Putra, dan juga pemimpin kita semuanya, Bapak Haris Hendra Wardana. Baik, Bapak Ibu semuanya, di hari-hari seperti ini jam-jamnya cukup rawan ya. Di waktu Indonesia Barat sekarang sudah menunjukkan pukul jam 8 malam. Di Indonesia Tengah sudah jam 21. Di Indonesia Timur sekarang sudah jam 10 malam ya. Harusnya jam-jam seperti ini kita bisa beristirahat, kita bisa bersantai, namun tidak untuk Anda karena kami yakin semua yang ada di dalam Zoom meeting pada malam hari ini adalah calon-calon legend yang nanti akan menjadi kebanggaan dari Forever Healthy Indonesia. Amin. Ya, baik teman-teman, sebelumnya kami kembali mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda ya. Dalam acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Malam hari ini kita akan mengupas tuntas langsung dari narasumbernya, langsung dari praktisi dan juga ahli-ahlinya. Namun yang spesial pada malam hari ini adalah kita memiliki 6 pembicara yang akan berbicara secara langsung kepada Anda dan memberikan materi-materi yang kalau sempat kami baca slide-nya itu benar-benar menggugah dan isinya benar-benar bisa meningkatkan income kita semuanya ya. Kami yakin Anda yang berada pada Zoom pada malam hari ini pastinya sudah mulai memiliki income dari Forever Health Indonesia. Dan pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan yang sangat tepat karena disinilah letak boosternya. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan ataupun mengoptimalkan ya income ataupun potensi pendapatan kita di Forever Health Indonesia. Baik, teman-teman, hari ini tanpa berlama-lama kami pun sudah sangat tidak sabar ya, kita akan belajar dari orang-orang yang benar-benar expert, terbukti dari peringkat-peringkat dan juga member yang mereka sudah miliki ya. Ini adalah leader-leader yang luar biasa yang sudah sepantasnya dan seharusnya kita belajar ya. Kami akan share screen untuk teman-teman semuanya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah Pak Ronald. Ya, sebentar, saya coba fullkan. Baik, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, ya tentunya member-member dari Forever Healthy Indonesia dan Anda yang para leader dari Forever Healthy Indonesia. Di materi pertama, kita akan langsung ya bertemu dengan pemimpin kita semuanya, ya orang yang sudah tidak asing bagi kita semuanya, ya Bapak bagi kita semuanya. Kita banyak sekali belajar dari sosok yang satu ini, ya beliau betul-betul membuktikan komitmennya kepada semua jaringan maupun kepada perusahaan. Terbukti dengan saat ini beliau meraih peringkat tertinggi di Indonesia, yaitu peringkat master yang benar-benar kita banggakan, ya. Dan hari ini kabar bagusnya kita akan langsung belajar dari sosok yang luar biasa satu ini. Langsung saja kami persilakan kepada pemimpin kita semuanya, Bapak Haris Hendra Wardana. Baik, terima kasih Pak Ronald, MC kita yang salah satu MC yang terbaik, jadi mungkin juga yang terbaik saat ini. Yang kalau tidak ada beliau serasa mengganjilkan gitu. Dan kalau ada beliau jadi menggenapkan. Suasananya jadi genap kalau ada Pak Ronald F. Laban. Terima kasih sudah memandu acara yang dahsyat ini. Bapak Ibu, malam hari ini kami tidak hendak mengajarkan sesuatu karena ini sebetulnya bukan rahasia. Teori-teori ini sudah ada lama dan ini yang diajarkan oleh guru-guru kami terdahulu. Jadi untuk mempersingkat waktu, perkenankan kami langsung ke slide pertama, karena saya yakin nanti pembicaranya ada 6, dan saya yakin teman-teman yang ada di sini yang memang hadir untuk menghebatkan masa depannya ini pasti sudah siap dengan durasi waktu ya. Kalau 6 pembicaranya ini harusnya bisa 3-4 jam itu. Sudah siap belum nih teman-teman ini? Nah itu punya aku. Siap. Insya Allah enggak ya, insya Allah cepat aja. Baik, siap, Pak Ronald. Siap, pegatan kita. Semuanya malah siap ya. Mungkin pembicaranya yang kalah. Siap, Komandan. Ya. Baik, cara meledakkan omset. Dikondisikan ya. Komandan. Kalau yang ada di di undangan itu memang sedikit berbeda dengan judul yang saya berikan. Kalau di sini hanya meledakkan omset. Tapi kalau yang di undangan itu kan bagaimana
menambah penghasilan Anda. Tapi nanti kita bahas lah. Dari semua pembicara yang lain juga insya Allah akan bahas. Jadi begini Bapak Ibu, memang berbeda dengan bisnis konvensional. Jadi ketika kita mau meledakkan omset, kita harus boost atau mengenerate penjualan kita sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara supaya penjualan kita besar. Dan berbeda dengan bisnis network, bisnis MLM, di sini tetap saja kita tidak perlu menjual yang banyak. Kita menjual yang sedikit saja Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya bisa meledakkan omset adalah dengan cara memperbanyak jaringan atau memperbesar jaringan. Saya lihat slide. Slide berikutnya, Pak Ronald. Jadi jaringannya yang diperbesar Bapak Ibu. Dan kalau kita berbicara memperbesar jaringan, dari dulu dan sampai nanti, rahasianya itu hanya 4 aja. Dan ini sebetulnya bukan lagi rahasia, Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Jadi untuk memperbesar jaringan itu ada 4 langkah yang dari dulu sampai ke depan nanti itu sudah terbukti menghasilkan. 4 cara ini adalah pertama, membuat daftar nama. Yang kedua, mengundang. Ketiga, presentasi. Keempat, follow up. Itu saja sebetulnya rahasianya. Jadi dan sampai ke depan nanti untuk memperbesar jaringan itu 4 cara ini yang dipakai. Membuat daftar nama, mengundang, presentasi, follow up. Membuat daftar nama, mengundang, presentasi, follow up. Membuat daftar nama, mengundang, presentasi, follow up. Saat Anda membangun leg baru, itu aja caranya. Membuat daftar nama lagi, mengundang, presentasi, follow up. Gitu ya. Baik, Anda mau mengejar karir, mengejar peringkat yang baru, target sudah di depan mata, itu lagi caranya, membuat daftar nama, mengundang, presentasi, follow up. Selalu itu. Dan kalau ingin tahu hasilnya, nanti coba perhatikan. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah setiap hari familiar atau menggunakan aplikasi atau web kita, pasti sudah tahu bagaimana caranya melihat seberapa banyak grup kita. Jadi Bapak Ibu bisa cek nanti di member referral. Kan ada kalau di member itu ada member hierarki, ada member referral. Kalau lihat member referral itu akan tahu berapa jumlah kita. Jumlah orang yang kita sponsori dan jumlah grup kita seluruhnya ada berapa. Itu ketahuan di sana. Dan nanti setiap akhir bulan dicatat. Setiap akhir bulan ke depan dicatat berapa pertumbuhannya. Kalau pertumbuhan jaringannya itu 20%, ini berarti tanda bahwa jaringan Bapak Ibu, pertumbuhan Bapak Ibu itu sehat, sangat sehat. Dan Bapak Ibu akan menikmati bonus yang besar tentunya, tapi dengan satu catatan. Kalau misalnya pertumbuhannya itu besar, melebihi 20%, tapi hanya di satu kaki, ya Bapak Ibu mungkin penghasilannya hanya kecil. Kalau di sini hanya menghasilkan dari Unilevel dan dari matching. Jadi syarat berikutnya, slide, adalah Bapak Ibu setiap hari, setiap bulan itu juga ada new app. New app itu new aplikasi, maksudnya orang baru yang Bapak sponsori secara pribadi, minimal 5. Kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan itu, berarti Bapak Ibu adalah pemimpin yang sebenarnya. Bapak Ibu adalah teladan bagi orang-orang di grup Bapak Ibu. Dan sampai sekarang pun kami semua leader-leader Anda itu masih melakukan itu. Kami masih mensponsori setiap bulan minimal 5. Bisa cek tadi di dua akun saya, ya di satu akun pertama saya ini direct sponsor saya 44 sampai saat ini. Jadi kami punya 2 akun, 3 akun yang aktif. Jadi ada beberapa orang yang setiap bulan selalu kami sponsori. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus melakukan itu. Jadi seandainya ini terjadi pertumbuhan grup kita besar di satu kaki, maka dengan adanya pertumbuhan grup yang kita bangun baru di kaki yang lemah ini akan membuat omset kita atau penghasilan kita menjadi besar. Begitu Bapak Ibu. Jadi di MLM dimanapun itu selalu sama. Tidak selalu kalau omset kita besar, itu penghasilan kita besar. Karena di sini di undangannya menyebutkan bagaimana cara menciptakan penghasilan yang besar, maka juga harus diperhatikan strukturnya. Sama di MLM ini strukturnya harus jelas. Nah, menariknya di binary ini strukturnya mudah. Kualifikasinya atau syaratnya itu lebih mudah dibanding MLM yang di luar binary. Karena syaratnya biasanya hanya mensyaratkan
di kaki kecil saja. Itu saja sih sebetulnya syaratnya. Gitu ya. Jadi ini jauh lebih mudah. Nah, cara kedua untuk meledakkan omset, slide berikutnya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang MLM, sebetulnya bagian yang paling sulit untuk memasarkan produknya adalah bagaimana produk itu diserap oleh masyarakat terus-menerus berulang-ulang dalam jangka panjang. Itu salah satu bagian yang sulit. Dan kita bersyukur dari sisi itu, kita sudah ketemu produk yang sangat bagus, karena kategorinya beverage bisa dikonsumsi dari balita sampai kakek nenek, bisa dikonsumsi berulang-ulang, terus-menerus jangka panjang. Nah, untuk membangun jaringan, sebetulnya bagian yang paling sulit, kalau closing sulit nggak? Kalau closing sekedar untuk orang join tidak sulit. Saya yakin itu mudah di bisnis FAI. Menjual produk juga mudah, kan? Nah, yang paling sulit adalah bagaimana orang yang kita rekrut kemudian jalan. Betul nggak Bapak Ibu? Orang yang kita rekrut melakukan seperti apa yang kita lakukan. Jadi bagaimana ini terjadi? Harus duplikasi. Dan duplikasi itu kuncinya adalah coaching. Jadi membimbing. Slide. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya jago dalam closing, jago dalam menjual, jago dalam presentasi, jago dalam merekrut, tetapi kalau Anda tidak jago dalam hal coaching, Anda akan tewas di bisnis MLM. Anda harus benar-benar jago, piawai, jawara dalam hal coaching. Dari semua orang yang sebutkan sistem atau support system di dalam bisnis MLM, kunci utamanya itu adalah coaching, adalah membimbing, gitu ya. Dan membimbing ini kalau kita melakukan dengan benar, maka grup kita akan bisa melakukan apa yang harus dilakukan dengan benar. Dan membimbing ini ibarat menginstal sistem. Butuh waktu yang lama, tapi begitu dia bergerak, sistem ini akan bekerja untuk kita. Berapa lama kita membangun menginstal sistem? Ya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tapi sistem ini seringnya tidak adil Bapak Ibu. Kita menginstal sistem itu 2-3 tahun, kemudian sistem bekerja untuk kita selama. Tidak adil kan? Nah, jadi menarik kalau misalnya Bapak Ibu benar-benar juara dalam hal coaching. Coaching sendiri itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah menunjukkan atau mengajarkan teorinya. Yang kedua itu menunjukkan caranya. Dan yang ketiga adalah melibatkan. Contoh sederhana. Misalnya kalau saya mau mengajarkan anak kecil untuk berenang. Kalau misalnya anak kecil itu saya ajarkan, nah caranya berenang itu adalah pertama kita stretching supaya badan kita lentur, lalu kita masukkan kaki kita ke air untuk menyamakan suhu, beradaptasi dengan suhu air. Lalu kita nyebur ke kolam, kita kibas-kibaskan kaki kita, tangan kita 3 kali kita angkat kepala. Kita teorinya seperti itu, kira-kira anak ini bisa renang nggak? Nggak akan bisa. Lalu kita tunjukkan caranya. Oke, adik duduk di samping, lihat om nih, om lagi renang nih. Nah, kita tunjukkan caranya, kita berenang. Nah, begitu dia melihat berenang, kita berenang, dan dia sudah tahu teorinya, dia akan bisa? Tidak akan bisa. Harus kita libatkan. Ya, jadi sekarang saya ajarkan. Sekarang telentang, tengkurap di sini. Ayo, perutnya pegang-pegang ini. Biar biar bisa renang. Ayo kibas-kibaskan kan ya. Kita libatkan seperti itu, tidak lama dia akan bisa renang. Nah, di bisnis ini juga begitu. Anda tidak bisa mengkomando grup Anda untuk membuat buku daftar nama misalnya, tanpa Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki buku daftar nama itu. Dan tanpa Anda melibatkan dia untuk langsung membuat daftar nama di depan Anda. Kalau Anda tidak melakukan itu, maka yang terjadi adalah hanya garis komando. Anda minta supaya mereka membuat buku daftar nama, domain Anda juga meminta di bawahnya untuk membuat buku daftar nama, di bawahnya membuat lagi, sampai 1000 jaringan, semuanya hanya ada garis komando, tapi tidak ada yang membuat daftar nama.
Dan itu kenapa bahkan leader-leader besar sudah berpengalaman puluhan tahun, belasan tahun juga gagal karena hanya terjadi garis komando. Jadi sebetulnya kalau kita bicara misalnya orang sering menyebutkan 7 langkah sukses, itu secara teknik memang mudah. Tapi kenapa banyak yang gagal? Karena hanya masalah sikap. Secara teknik mudah tapi tidak ada orang yang melakukan. Itu masalahnya. Jadi kalau Anda ingin supaya mereka benar-benar bisa membuat daftar nama, ya Anda harus punya daftar nama dulu. Lalu Anda tunjukkan teorinya, Anda tunjukkan buku daftar nama Anda, langsung dia Anda libatkan. Ayo kita bikin daftar nama sekarang. Nah, nanti secara teknik mungkin bisa ikutin training-training berikutnya khusus untuk membuat daftar nama dan lain sebagainya. Sama dengan produk. Kalau Anda cuman beritahu teorinya misalnya, cara menggunakan mengkonsumsi coklat adalah dengan diseduh air hangat. Itu cuma teori. Kalau Anda pengen dia mengkonsumsi terus, ya udah Anda tunjukkan cara ini nih, saya lagi bikin nih. Oke, sekarang kamu bikin. Nah, kalau dia sudah bikin, kita minum sama-sama, dia akan terbiasa. Itu dari hal-hal yang kecil. Dan semua 7 langkah sukses itu, kalau misalnya Anda lakukan coaching dan semuanya terinstall di dia, kemudian di bawahnya lagi, Anda punya jaringan yang sangat kuat. Jadi itu Bapak Ibu. Memang untuk coaching ini memang diperlukan kesabaran. Anda harus perlu ekstra sabar karena Anda akan punya grup yang sangat besar, ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu dengan berbagai macam karakter dan Anda adalah pemimpin mereka. Anda harus benar-benar sabar dalam membimbing. Siap ya Bapak Ibu ya? Dari saya mungkin cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin di sesi akhir ya. Akan dilanjutkan oleh pembicara berikutnya. Terima kasih Pak Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris Hendra Wardana, pemimpin kita semuanya. Dari tadi yang kami tangkap ya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Aris Hendra Wardana adalah bagaimana pentingnya dari duplikasi. Ya, tentunya di sini kita tidak bisa menjadi paling hebat sendiri ya. Artinya apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, kalau seandainya tidak bisa terduplikasi dengan baik oleh tim kita ataupun jaringan kita, maka itu juga akan sia-sia. Ya, itu tadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Ya, untuk berikutnya, ya pemateri berikutnya, ini juga adalah orang yang sangat luar biasa. Ya, beliau adalah salah satu mentor ya yang ada di Forever Healthy Indonesia dan beliau juga sudah membuktikan dari sisi jaringan ya beliau saat ini berperingkat seorang warrior dan memiliki jaringan yang sangat besar tersebar di seluruh Indonesia. Langsung saja kami sapa dulu untuk Pak Adam, apakah sudah bersama kami? Pak Adam sepertinya masih termute Pak. Ya, Pak Adam bisa, nih saya share unmute-nya ya. Oke, selamat malam Pak Adam. Ya, dengar suara saya Pak Ronald? Ya, terdengar dengan sangat jelas Pak. Selamat malam Pak Adam. Malam. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, happy. Alhamdulillah. Ketemu teman-teman semua malam hari ini. Baik, baik langsung saja kami akan share screen materi dari Pak Adam. Sebentar. Baik, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Adam Yuswan Edwin. Oke, terima kasih Pak Ronald, MC kita yang luar biasa. Halo teman-teman, bahagia sekali saya hari ini, malam ini kita kumpul lagi bersama upline-upline Anda, ya leader-leader Anda. Hari ini kita akan sharing-sharing pengalaman-pengalaman kita dengan topiknya pada malam hari ini adalah bagaimana meningkatkan income kita, gitu ya. Tadi udah disampaikan dengan sangat bagus banget ya oleh Pak Hendra. Intinya apa sih yang harus kita tingkatkan gitu ya di grup kita gitu supaya pertumbuhan jaringan kita besar, terus juga tentunya omset kita jadi meningkat. Intinya kalau omset meningkat, otomatis income kita akan meningkat, gitu ya. Tadi
tentang duplikasi, ya itu bagus banget gitu ya. Itu yang memang kuncinya. Jadi kalau kita bisa duplikasi, tentunya semakin banyak orang yang bisa menduplikasi kerja kita, kerjaan kita jadi lebih ringan karena banyak orang yang sudah bisa melakukan bisnis ini secara mandiri gitu ya. Nah, untuk melengkapi dari materi Pak Hendra, saya ada sharing aja ya, sharing pengalaman saya bagaimana caranya selain tadi yang sudah disampaikan Pak Hendra, ada tambahan tips. Ya, ini ada 3 tips yang harus teman-teman bisa lakukan gitu ya. Oke, coba next. Nah, jadi materi kita pada malam hari ini adalah boost your income. Ya, bagaimana kita meningkatkan income kita di bisnis FAI. Oke, lanjut. Oke, terus lanjut aja. Nah, jadi kita ada, saya bilang start with 3C, ya. Mulai dengan 3C, teman-teman. Ya, oke, slide berikutnya, Pak Ronald. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan omset kita? Ya, tadi kan Pak Hendra udah bilangin bagaimana caranya meningkatkan pertumbuhan jaringan kita, ya, kemudian duplikasi. Nah, saya tambahin dengan 3C. Yang pertama adalah close, ya kan? Close maksudnya apa? Kita bangun kedekatan dengan downline kita, dengan prospek kita, ya, dengan downline kita, terutama downline yang baru bergabung. Ya, tadi Pak Hendra bilang beliau udah walaupun sudah berperingkat master, tapi tetap sponsoring baru gitu ya. Berarti kan punya downline baru ya. Nah, kita gitu ya, saya gitu, pengalaman saya pribadi, kalau saya dapat downline baru ya, prospekan baru atau downline-nya dari downline yang baru bergabung, kita jalin kedekatan. Ya, kita jalin kedekatan supaya mereka pertama nyaman gitu ya. Pertama nyaman dengan bisnis ini, nyaman dengan kita ya, sebagai upline-nya, sebagai sponsornya, sebagai leadernya misalnya gitu. Nah, kalau orang sudah nyaman, otomatis dia menjalankan bisnis ini dengan nyaman. Misalnya dia ada kendala, ada pertanyaan, ada apapun, dia nggak segan-segan untuk kontak kita, gitu ya. Jadi kenapa? Karena dia nyaman. Nah, bagaimana cara kita membangun kenyamanan itu banyak banget ya teorinya ya, teman-teman bisa nanti pelajari sendiri di materi yang berbeda. Di video training FAI sebelumnya saya udah pernah bikin ya materi. Nanti sekilas saya bahas di sini bagaimana kita membangun kedekatan, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama ada close. Bagaimana kita bisa dekat dengan prospek kita, ya, dengan downline kita, terutama downline baru, supaya mereka nyaman. Kalau udah mereka nyaman, kita bisa tahu hot button mereka, ya. Mereka jalankan bisnis ini sebenarnya untuk apa sih? Apa hanya untuk konsumsi produk, atau ingin income tambahan, atau apa gitu. Nah, kalau mereka dekat dengan kita jadi tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa apa yang kita lakukan bisa lebih tertuju gitu ya, lebih maksimal. Jadi sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, C yang kedua apa? C yang kedua adalah kita tunjukkan care kita, perhatian kita, gitu ya. Sebenarnya ada ada 5 langkah, ya, 5 langkah yang bisa kita lakukan. Itu saya singkat namanya ASNALI, gitu ya. Jadi A yang pertama itu adalah attention. Bagaimana kita memberikan perhatian terhadap downline baru, terhadap prospekan, terhadap pelanggan gitu ya, kita berikan atensi. Kemudian S yang kedua adalah selalu berikan senyuman gitu ya. Jadi kalau kita ketemu, kalau kita Zoom seperti ini ya, selalu senyum gitu ya. Jadi biar kenapa? Supaya kita terlihat friendly. Ya, kira-kira orang lebih senang lagi Zoom gini lihat orang yang cemberut apa yang senyum? Pasti yang senyum dong ya. Apalagi kalau kita ketemunya offline gitu ya, itu lebih penting lagi gitu. Kalau kita selalu terlihat friendly, terlihat tersenyum. A, S, N. Ya. N-nya itu adalah name. Namanya, jangan pernah lupa nama orang, ya. Apalagi kalau orang itu punya gelar-gelar kehormatan gitu ya. Misalnya contoh Pak Haji misalnya ya, Bu Haji, Pak Dokter, Bu Dokter atau apalah gitu ya, misalnya ya. Atau panggilan-panggilan yang yang disenangi oleh dia. Walaupun dia misalnya dia teman lama kita gitu ya, kita biasa manggilnya dengan julukan masa kecil gitu ya. Saat ini kan mungkin dia sudah dewasa ya, jadi kadang kita jangan terbawa ke situ gitu ya. Misalnya dulunya kita panggil dia apa ya namanya, Pitak misalnya gitu ya. Begitu udah bergabung di bisnis ini, ya jangan panggil nama-nama seperti itu lagi, panggil namanya gitu ya. Terus selalu sebut nama dia di setiap percakapan, baik percakapan live begini ya, kita ngobrol, kita telepon, Zoom, bisa juga via chat gitu, via WhatsApp
ya via WhatsApp selalu sebut namanya. Ya, itu orang lebih senang. Kenapa? Sesuatu yang lebih senang didengar orang itu adalah saat namanya disebut. ASN, ya, Nah, A yang kedua adalah appreciation, ya, penghargaan. Berikan dia penghargaan, terutama terhadap downline kita. Kalau downline baru maupun downline lama atau prospekan gitu ya, selalu berikan kata-kata penghargaan gitu ya. Misalnya ada downline baru berprestasi, ya bisa kita kasih hadiah, ya, kita kasih reward, kita kasih pujian juga boleh, ya. Contoh seperti itu. Terus yang berikutnya L itu listen. Kita banyak jadi pendengar aja, ya. Di downline kita curhat apa atau pelanggan kita curhat apa, kita jadi pendengar. Kalau kita pendengar yang baik, kita bisa mengarahkan omongan. Kita tahu persis apa sih yang dia butuhkan. Nah, itu yang sebenarnya yang paling penting. Ya, Asna L, yang I yang terakhir adalah interest. Interest itu berikan ketertarikan kita terhadap dia. Misalnya dia lagi ngomongin apa ya? Misalnya katakanlah ngomongin hobi apa ya? Ikan hias misalnya gitu ya. Kita tunjukkan ketertarikan kita di situ, walaupun mungkin kita nggak terlalu suka gitu ya. Atau dia mungkin hobi olahraga bola misalnya. Dia lagi sedang ngomongin bola, kita berikan interest kita terhadap topik yang sedang dia bawakan. Ya, jangan pernah berdebat. Mau sama downline, mau sama upline, mau sama crossline, mau sama prospekan, mau sama pelanggan, jangan berdebat. Percuma kalau berdebat dua-duanya nggak ada yang menang juga. Ya, lebih baik kita jadi pendengar yang baik, jadi kita tahu apa sih sebenarnya yang dia maksud gitu. Jadi kita bisa lebih tahu. Nah, jadi itu C yang kedua ya. Yang pertama tadi close, bangun kedekatan dia, ya. Kemudian tunjukkan care kita dengan tadi asnali tadi. Nah, C yang ketiga nih. Oke, lanjut. Konstan. Nah, kalau teman-teman mau meningkatkan omset di jaringan kita kan harus selalu komunikasi dengan terus-menerus, ya, konstan. Ya, terutama terhadap downline kita, apalagi downline baru. Karena mereka yang lagi sedang semangat-semangatnya nih, jangan sampai kita lupakan. Gitu ya, misalnya downline yang baru bergabung seminggu, baru bergabung sebulan, kita terus konstan komunikasinya. Say hello, tanya apa kabarnya, apa yang bisa dibantu, ada kesulitan apa, tanya apakah udah pernah coba login, apakah sudah pernah coba download aplikasinya FAI gitu ya. Terus produknya apakah udah sampai, ya kan, misalnya kalau dia join kan pasti dapat produk nih. Tanya apakah produknya udah sampai, gimana rasanya, apa udah dicoba gitu ya. Nah, seperti itu, dan itu konstan. Ya. Kenapa? Supaya di pikiran mereka selalu ada kita, gitu. Selalu ada FAI, selalu ada bisnis ini, selalu ada produk coklat ini, gitu ya. Dan itu nggak boleh lebih dari 48 jam, nggak boleh lebih dari 72 jam. Paling cepat tuh 48 jam lah. Ya, 2 hari itu paling nggak kita say hello gitu. Walaupun nggak selalu ngomongin bisnis gitu ya, tapi setidak-tidaknya kita say hello. Supaya apa? Supaya dalam pikiran mereka tuh masih kita terus gitu, masih ada FAI, masih ada coklat gitu ya. Nah, apalagi nanti ada acara-acara misalnya ya, ada Zoom-nya Dr. Winda gitu kan, kita bisa jadi alasan kita ngontek gitu ya, kita share misalnya ini ada seminar kesehatan nih bagus nih tentang hipertensi. Nah, coba tonton ya, siapa tahu kamu butuh atau ada orang lain yang mungkin butuh. Gitu. Nah, itu mesti konstan. Sampai gimana? Ya sebenarnya sampai selamanya gitu ya. Tapi minimal sampai mereka sudah bisa duplikasi. Ya, seperti yang Pak Hendra bilang tadi, begitu mereka sudah bisa duplikasi ke bawah, mereka sudah bisa melakukan, mereka bisa menjalankan yang tadi Pak Hendra bilang ya, bikin daftar nama, kemudian mengundang, presentasi, follow up, kemudian mereka bangun kedekatan, mereka care dengan downline-nya, dengan grupnya, dan mereka menjalin komunikasi yang konstan ke grupnya, otomatis omset Anda akan meningkat, pertumbuhan jaringan Anda akan meningkat. Gitu. Nah, nanti teman-teman hari ini akan belajar banyak banget dari pengalaman leader-leader Anda semua. Jadi mungkin dari saya cukup sekian ya. Jadi ingat untuk meningkatkan omset salah satunya adalah dengan 3C ya. Close, care, konstan. Mungkin dari saya cukup sekian, Pak Ronald. Saya kembalikan ke Pak Ronald, MC kita yang luar biasa. Baik, terima kasih Pak Adam untuk materinya yang benar-benar sangat luar biasa. Ya kalau boleh kami rangkuman sedikit, dari tadi itu Pak Adam mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana teknik untuk membangun komunikasi, ya baik dengan downline maupun prospek maupun crossline kita juga. Ya. Jadi semuanya bisa kita terapkan, semuanya sangat predictable sekali dan bisa kita gunakan untuk perkembangan dari jaringan kita tentunya.
Baik, langsung saja kita akan masuk ke pemateri kita yang berikutnya yang tidak kalah seru dan tidak kalah luar biasanya ya. Untuk berikut ini kami akan sapa dulu untuk Ibu Dea, apakah sudah bersama kita? Iya, selamat malam. Selamat malam Bu Dea. Bentar ya, Malam. saya coba spotlight dulu untuk Bu Dea. Ya. Oke. Ya, Bu Dea udah bersama kita di sini. Selamat malam Bu Dea. Selamat malam. Selamat malam. Iya, Bu Dea sekarang lagi posisinya di mana Bu? Di kota apa? Posisinya di home, di rumah saja. Oh, di rumah saja. Iya. Baik, Bapak Ibu semuanya, langsung saja tanpa berlama-lama ya, kita akan panggilkan dan kita persilahkan kepada Ibu Dea untuk menyampaikan materinya. Namun sebelumnya izinkan kami untuk share screen ya untuk materi dari Ibu Dea. Baik, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kami persilakan untuk Ibu Dea. Oke, iya. Selamat malam semua teman-teman yang sedang ada di meeting Zoom hari ini. Ya, juga teman-teman leader dan para upline kita yang luar biasa. Dan MC yang luar biasa nih ada Bapak Ronald ya yang memandu acara hari ini. Luar biasa. Slide saya mana ya? Kok belum kelihatan nih? Oke, sip. Iya. Iya. Saya ditembak langsung nih ya, dapat materinya. Kemarin ketinggalan, taunya Pak Hendra bilang suruh bagaimana sih meningkatkan omset saat ini gitu ya. Teman-teman saya rasa jauh lebih hebat dari kami ya. Saya cuma mau sharing tentang pengalaman pribadi gitu ya. Di tengah krisis, di tengah pandemi yang berkepanjangan, gimana sih cara menaikkan omset dan berbisnis ya. Sehingga pendapatan kita lebih profit ya gitu. Sebenarnya begini, bisnis apapun dalam keadaan apapun itu seperti apapun ya, apapun bisnis kita itu seperti roller coaster, bisa naik, bisa turun, bisa up, bisa down. Itu sebenarnya biasa ya. Nah, kalau di FAI yang saya suka adalah meningkatkan omset dengan dua cara, yaitu nomor satu adalah dengan selling dan nomor dua dengan kita merekrutmen sehingga omset kita ada gitu ya. Nah, itu ada hubungannya dengan bisnis kita yang nanti yang poin ke-7. Nah, kemudian rekrutmen artinya kita menggarap orang berada di tim kita sebanyak-banyaknya. Nah, kalau selling adalah paket kita yang paling tertinggi yaitu platinum sehingga penjualan kita tidak lebih dari 40 box. Nah, ini luar biasa ya, sebenarnya menurut saya terlalu simpel dan mudah ya. Nah, cuma banyak di luar sana yang kok mengalami kendala. Nah, setelah saya lihat ternyata seperti ini. Ini pengalaman-pengalaman saya pribadi. Nomor satu adalah bagaimana kita harus mempelajari produk knowledge-nya gitu. Kalau kita tahu produknya, kita tahu seluk-beluknya sama seperti kita berjalan ya. Dari sini misalnya saya pengen ke Bandung, di Bandung saya pengen ke Gunung A gitu. Saya pengen tahu, maka sehingga saya harus tahu, kuasai dulu tempatnya di sana bagaimana, udara dinginnya seperti apa, perjalanannya yang mudah bagaimana. Itu kita pelajari dulu seluk-beluk untuk ke sana. Sama di bisnis ini, kalau kita mempelajari seluk-beluk tentang bagaimana coklat flavanol yang kita punya, coklat flunol yang kita punya itu berasal dari kokoa, maka kita tahu dulu sejarahnya tentang si coklat tersebut ya. Kebetulan saya suka sekali kalau bicara tentang produk tuh kayaknya antusias banget gitu ya. Nah, dengan kita tahu tentang seluk-beluk asal muasalnya si coklat, kenapa coklat itu menjadi seperti sekarang yang kita minum, itu tentu ada prosesnya ya. Nah, kalau di bisnis preview tuh
jelaskan detail ya bahwa ini bukan hanya diambil dari coklat begitu saja, tetapi ketika diambil dari coklat, ternyata coklat itu ada kandungan yang namanya flavonoid. Itu baru dipetik, cuma lama-lama berkurang. Nah, hebatnya perusahaan kita FAI bisa mempertahankan ya sampai 80% flavonoidnya. Nah, itu yang kita jual, itu yang kita sharing ke calon mitra dan downline kita sehingga orang tahu gitu, oh seluk-beluknya kayak begini ya. Itu tidak akan terjadi handing objection. Sering sekali orang bilang, aduh mahal ya produknya. Sering sekali orang menolak. Sehingga lepas. Nah, padahal kita tahu kalau misalnya ada, itu ada artinya selling kita bertambah. Atau kalau misalnya dia join, aset kita ada. Terciptalah omset di situ. Nah, kenapa lepas? Sehingga kita tidak kuat di dalam seluk-beluk untuk mengetahui produknya. Jadi, nomor satu adalah kita betul-betul mempelajari produk knowledge-nya. Nomor dua adalah pahami bagaimana bisnisnya. Teman-teman di sini mungkin semua sudah pada sebagian ada yang sudah mengenal bisnis networking. Kalau di tempat lain ada pembagian bagi ambil kali tambahnya. Nah, di sini saya senang sekali. Kenapa? Karena saya tidak melihat bahwa di sini ada sistem pembagian atau pengambilan yang berlebih. Kenapa? Ketika kita ngambil bonus matching, kita dapat bonus matching, kita juga tidak mengambil hak downline kita. Sehingga saya hanya melihat bahwa di bisnis ini akan ada penambahan omset kalau kita benar-benar menguasai tentang sistem di dalam marketing plan-nya. Nah, maka itu jangan jemu-jemu untuk betul-betul kita menguasai dan banyak bertanya. Jangan jemu-jemu kepada orang yang mengajak Anda untuk Anda juga benar-benar detail bertanya. Begitu. Nomor 3, bagaimana kita memiliki sikap yang benar. Ini terjadi biasanya ketika kita mempresentasi. Tadi saya sebenarnya sudah dibahas sedikit dengan Bapak Adam, gitu ya, dengan kualitas bagaimana cara memaparkannya, ada yang namanya Asnali. Kalau saya begini, ketika memprospek, kita lihat, jangan jadikan prospek kita ini seperti murid gitu. Jadi kita kayak guru yang tapi bikin mereka benar-benar nyaman. Kita buat nomor 1 tersenyum. Bapak Ibu, kalau misalnya kita datang ke sebuah bank, itu ada consumer service-nya. Nomor 1, mereka tuh sambut dengan senyuman. Nah, kita juga seperti itu. Ketika kita bertemu dengan calon prospek kita, klien kita, memang dia calon mitra kita ataupun mitra kita sambut dengan senyum. Ya, ada pepatah mengatakan ada gula ada semut ya. Jadi kita harus banyak senyum supaya apa? Supaya teman-teman tuh senang, oh iya ya dari orang ini ternyata dia ramah, betul-betul kayaknya humble banget, asik banget, fleksibel banget, kita senyum ya saat kita menerangkan gitu ya. Nah, sehingga saat kita mempresentasi itu orang tidak bete ngelihat kita, tidak ngelihatnya seperti kok kaku amat gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian adalah bagaimana kita menservis gitu. Ini juga sikap yang perlu kita pegang ya, dengan kita menservis klien kita dengan benar dan tepat sehingga mereka merasa nyaman gitu ya. Dan yang ketiga adalah banyak yang sudah berjoin dengan kita, akhirnya dia benar-benar seperti cooling down dan vakum. Kenapa kita nggak bangkitkan lagi, kita follow up lagi sehingga yang tadinya vakum akhirnya mereka menciptakan omset lagi gitu. Jadi jangan jemu-jemu untuk follow up, untuk membangunkan. Ini loh, di bawah kamu ada mitra kamu sekarang yang benar-benar bersemangat. Nah, kita harus jangan jemu-jemu untuk chattingan sama dia, kemudian teleponan, sehingga bisnis kita bisa di Antartika dan di antariksa nih, di 2 tempat ya. Di mana aja mereka berada, oh saya sekarang nggak di Jakarta, sekarang saya ada di Medan, nggak jadi masalah ya, kita rajin follow up mereka. Yang keempat, jadi promotor acara.
Ini Pak Hendra nih suka ganggu-ganggu saya. Aduh, Mbak Dea nih nggak harus bawa banyak nih katanya gitu. Ya, jadi ada yang tipe begini. Orang tuh sukanya motivasi downline-nya. Ayo harus begini, harus begini, harus begini. Tapi dia nggak bawa orang. Ya, kalau kata dulu mentor-mentor saya yang dulu bilang begini. Nanti kamu kayak ini loh, leader kesepian katanya. Nah, jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus bisa jadi promotor ketika acara-acara besar. Ya. Jangan jadi kita ambil bagian sendiri. Ya, akhirnya kita kesepian di tengah keramaian, ya. Nah, jadilah promotor di tiap acara, jangan biarkan kita cuma jadi seorang motivator aja. Tapi kita buktikan, ya. Apalagi di acara kita ada dua, di online dan di offline. Kalau di online ada untung ruginya nggak? Ada. Di offline ada, nggak ada. Tapi saya mau bahas tentang yang untungnya aja. Kalau di online biaya kita lebih murah. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa merekrut orang. Kita bisa ketemu lewat Zoom seperti ini. Gitu. Ya. Tapi kalau di offline kita lebih mengenal orang lebih baik, kedekatan emosi lebih ada. Bahkan ketika acara lebih kayak rasanya dekat gitu. Yang jadi masalah saat ini adalah PPKM. Gimana dong? Ya udah, kita geser lagi, kita bawa lagi ke online. Sabar ya, nanti saya akan datang. Itu. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap menjadi promotor acara, baik di online ataupun di offline. Yang terakhir, gitu ya. Nah, ini bukan kita rajin promosi maksudnya ya. Jadi kita rajin mempromosikan acara-acara tour yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kemarin saya menang Turki loh, contoh gitu. Ya kan? Tapi tahun ini nggak asik loh kalau kamu nggak ikut. Oleh karena itu, kamu harus ikut. Hubungannya apa nih dengan omset? Nah, syaratnya begini. Syaratnya kalau kamu mau ikut maka harus mendapatkan poin 199 poin. Mereka pasti nanya, poinnya dari mana? Ya dari box. Satu box itu 1 poin. Sampai kapan? Sampai 31 Desember. Gitu kita teranginnya. Bayangkan teman-teman semua, kalau semua grup kita ikut. Kebayang nggak tuh? 1 box kita 21 CV. Ya kan? Maka sudah tercipta kalau dia 199 poin, maka ada 4.179 poin. Nah, ini yang saya katakan bahwa betul-betul kita rajin untuk sharing lagi, infokan lagi bahwa kita senang bahwa kalau teman-teman semua ikut bersama tim kamu. Wah, senang tuh. Nah, ini biasanya gambaran-gambaran sederhana. Saya sih nggak punya trik-trik yang macam-macam ya. Apalagi materi-materi yang terlalu banyak karena biasanya saya lakukan dengan action aja gitu ya. Jadi dengan trik ini saya rasa ini trik harian saya. Itu saja kayaknya dari saya dulu. Saya kembalikan kepada MC kita yang luar biasa Bapak Ronald. Thank Baik, you. terima kasih Bu Dea. Materinya benar-benar sangat luar biasa, ya, jadi benar-benar menggugah kita semuanya ya. Jadi kalau seandainya tadi kami boleh tarik kesimpulan bahwa Bu Dea mengajarkan kepada kita semuanya tentang pentingnya bagi kita untuk memanfaatkan alat bantu. Ya, alat bantu dalam hal ini kita sudah punya banyak sekali event ya, ada pertemuan, ada online dan juga offline, dan juga bagaimana cara kita untuk bisa menjadi seorang promotor bagi reward-reward yang telah dipersiapkan oleh Forever Healthy Indonesia. Ya, dan ini benar-benar bisa kita terapkan di dalam organisasi kita tentunya. Ya, langsung saja berikutnya, ya ini tidak kalah serunya juga dan tidak kalah luar biasanya juga materinya yang akan disampaikan oleh sosok kembali ya, womanpreneur. Nah, ini benar-benar sangat luar biasa ya. Langsung saja kami sapa untuk Ibu Lisa, apakah sudah bersama kita? Assalamualaikum Pak Ronald. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lisa sudah ada bersama kita ya? Sudah Pak Ronald, tapi mohon maaf saya tidak bisa membuka kamera karena saya baru pulang dari klinik. Maaf ya. Oke, tidak Iya. apa-apa. Baik, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kami akan share screen
Untuk materi dari Ibu Dea. Lisa. Maaf, maksud saya Ibu Lisa. Baik, Bapak Ibu, sudah tampil ya di hadapan kita semuanya. Langsung saja kami persilakan untuk Ibu Lisa Anggraini. Baik. Semangat pagi Bapak dan Ibu semua. Semangat pagi. Semangat pagi, Bu. Wow, dasar. Assalamualaikum. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa buka kamera ya Bapak Ibu ya. Berikan tepuk tangan virtual dong buat MC kita yang sangat luar biasa, Bapak Ronald. Luar biasa. Makasih Pak Ronald ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami hanya sharing saja ya, jadi bukan berarti kami yang lebih hebat. Tadi pemateri yang dahsyat ya dari Bapak Hendra, Bapak Adam, lalu Bu Dea. Ini saya hanya sekedar mengulang saja sih sebenarnya. Mungkin saya lebih ke teknis kali ya Bapak Ibu ya. Baik, slide saya Pak. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu kita hadir di bisnis FH ini dalam keadaan sangat prihatin ya, tetapi Bapak Ibu sangat luar biasa sekali, dahsyat sekali, tidak ada kata pandemi ya. Jadi perusahaan FH ini berdiri tahun 2019, lalu kita mulai prospek atau memperkenalkan produk kita yang sangat luar biasa ini di tahun 2020. Nah, tahun 2020 ini kita sedang mengalami pandemi yang pertama. Dan pandemi ini udah 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya untuk memaksimalkan income kita? Jadi pertama-tama Bapak dan Ibu harus membuat perencanaan yang baik dulu. Dan yang paling penting adalah kita yakin dulu terhadap diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita belum yakin menjalankan bisnis FHI kita ini, saya yakin Bapak Ibu masih memiliki keraguan-keraguan gitu loh. Ya kan, selalu kita kalau pengalaman-pengalaman di lapangan yang kita hadapi bahwa orang-orang itu sudah skeptis duluan gitu. Kalau kita belum yakin, pasti orang itu kalau join berhasil apa enggak, selalu yang dikatakan itu. Lalu siapa ya yang akan kita jual kemana, atau siapa ya orang yang saya akan prospek seperti itu. Jadi kata-kata seperti itu sering sekali kita terdengar. Sering kita dengar. Jadi yang pertama sekali membuat perencanaan yang baik dulu, yakin dulu kita. Oke, slide Pak. Lalu menyiapkan target yang sudah yang akan kita target lah ya. Oke. Jadi menyiapkan target yang akan kita follow up Bapak Ibu. Nah, yang pertama tentunya calon partner baru ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan langkah awal kita yang pertama di bisnis ini adalah tujuan dulu atau kita punya impian. Yang kedua, setelah kita punya impian, kita buat daftar nama. Ini saya hanya mengulang sedikit aja. Nah, dari daftar nama tadi ini akan muncul ide-ide kita siapa calon partner baru kita. Ya, pastinya lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu kelompokkan nama-nama tadi, ya. Mulai dari orang-orang terdekat, keluarga, sahabat dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan komunitas-komunitas. Nah, ini Bapak Ibu tinggal tuangkan di daftar nama ya. Ini untuk calon partner baru kita. Lalu yang kedua, mitra yang sudah ada Bapak Ibu. Nah, ini kan ada dua perbedaan ya. Yang pertama adalah calon partner baru.
yang kedua ini adalah mitra yang sudah ada. Nah, mitra yang sudah ada ini yang dimaksudkan member baru lah ya, atau downline baru kita. Nah, untuk mitra yang sudah ada ini kita tinggal mengarahkan Bapak Ibu, enak sekali ya. Jadi mengarahkan promosi misalnya contoh via online atau offline ya. Apalagi sekarang kita media-media online itu sudah banyak sekali, seperti contoh WA ya, status WA. Nah, jadi kalau untuk teknisnya untuk membuat WA status ini lebih teknis ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah meyakini bahwa FHI ini adalah gerbong kesuksesan buat Bapak Ibu, saya mohon nih sangat ekstrim kalau saya untuk ngajarin teman-teman atau downline saya yang sudah jalan di FHI, saya sangat ekstrim. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki bisnis FHI dengan melakukan dengan full heart, ya, mohon maaf, yang bisnis Bapak yang sudah ada bukan nggak bagus gitu loh, bukan jelek, tidak sama sekali, itu bagus sekali Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus bisa membaginya jangan separoh-separoh gitu loh. Jadi misalnya Bapak Ibu masih part time ya, masih ada pekerjaan di luaran sana, seorang pegawai, atau memang yang sudah punya bisnis apa yang sudah ada gitu. Nah, saya ekstrim sekali membagi waktunya, Bapak Ibu harus meluangkan waktunya sama. Jadi jangan dibagi-bagi. Harus 100% menjalankan FHI dan harus juga 100% menjalankan bisnis Bapak Ibu yang sudah ada. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah di FHI, untuk status itu sudah mutlak. Kalau saya ya Bapak Ibu ya, mutlak itu promosinya FHI. Jadi tidak dicampur dengan bisnis-bisnis yang lain. Misalnya nih contoh ya, WA status kalau biasanya nih kaum hawa, emak-emak nih lebay-lebay dikit lah gitu ya. Kalau masang status biasanya hujan, becek, nggak ada ojek misalnya gitu. Itu kan yang lebay-lebay. Nah sekarang Bapak Ibu berada di sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu masih istilahnya lebay-lebay, saya jamin deh ya, artinya bisnis itu ngikutin gitu loh. Jadi hasilnya pun tidak maksimal gitu, sudah pasti itu. Jadi kalau saya sih sudah harga mati gitu. Kalau promosi FHI ya semua promosikan di status WA, IG, terus apalagi tuh ya, misalnya Bapak Ibu punya Google atau segala macam lah dipromosikan semuanya di media-media online. Nah ini khusus untuk partner yang sudah ada atau downline kita yang sudah ada Bapak Ibu. Nah ya kalau untuk maksudnya calon partner baru tadi karena dia belum jadi member itu ya kita jaga hubungan baik aja. Kita membuat harmonisasi seperti itu. Dan saya punya clue untuk memfollow up untuk orang-orang yang sudah saya prospek atau sudah saya misalnya presentasikan, itu saya memberikan waktu 7 kali Bapak Ibu. 7 kali untuk saya menghubungi mereka. Kalau seandainya mereka dalam 7 kali tadi mereka tidak oke atau tidak setuju atau tidak join sekalipun gitu, saya akan tetap menjaga hubungan baik. Siapa tahu nanti ada angin ribut atau hidayah yang sampai ke mereka, lalu mereka join gitu. Seperti itu ya. Jadi mempromosikannya acara-acara FHI gitu di WA statusnya tadi atau di IG status. Kan Bapak Ibu sekarang ini medianya banyak banget ya, TikTok segala macam, daripada nggak istilahnya nggak ada jeruntungnya gitu, nggak penting-penting, mendingan Bapak Ibu promosikan acara-acara FHI. Ya betul sekali, Pak Hendra sangat luar biasa sekali mengingatkan kita ya, bahkan double. Alhamdulillah, makasih banyak ya Pak Hendra ya. Lalu tidak hanya tentang kegiatan bisnis FHI saja, misalnya tentang manfaat produk, contohnya Pavanol ya, tinggal dikembangkan aja, itu luar biasa, tinggal kita copy paste aja Bapak Ibu, tinggal dipindahkan aja, ya, tinggal dipindahkan ke WA status. Nanti ada cara-caranya, itu lebih teknis lagi.
Kalau untuk yang digital gitu, alhamdulillah kita punya support system yang sangat luar biasa sekali, yang sudah baik sekali. Bapak Ibu tinggal kopas aja, gampang kok. Tinggal dipindahkan di WA status atau di IG status dan yang lain-lain. Seperti itu. Terus hadir di setiap pertemuan baik online maupun offline. Nah ini juga saya sangat fanatik juga ya. Alhamdulillah sering sekali saya mengingatkan bahwa di era pandemi ini ya kita bisa ngumpulnya hanya di online, apalagi PPKM Bapak Ibu. Tapi luar biasanya karena memang produk kita ini dahsyat luar biasa, saya sendiri tidak mengenal PPKM. Tadi saya baru pulang juga dari Condet ya, kita ada home sharing segala macam. Tapi media online ini memang luar biasa. Jadi downline-downline kita atau partner yang memang sudah ada tadi tinggal kita arahkan ke online maupun di offline. Mungkin nanti kalau sudah PPKM kita bisa mengadakan bisnis preview lagi offline gitu ya. Nah, lalu untuk memfollow up calon partner dan menemukan partner bisnis yang tepat, Bapak Ibu juga harus mengidentifikasi ya, jadi memilih gitu. Jadi jangan sampai kita bekerja dengan orang yang tidak tepat, Bapak Ibu. Ini sangat buang-buang waktu. Jadi memang harus betul-betul Bapak Ibu membuat perencanaan yang baik, ya. Nah setelah itu lakukan konsultasi, ya, setiap seminggu sekali dengan konsultasi yang formal maupun yang non formal lah seperti itu. Nah, konsultasi ini bisa dilakukan langsung direct ya, sponsor langsung ataupun upline kita gitu. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu buat bagan untuk memetakan bisnis kita Bapak Ibu. Ini penting banget ya. Karena bisnis kita ini lebih apa ya? Kalau Bapak Ibu menyiapkan bagan, ini sangat mudah sekali untuk Bapak Ibu memilah gitu. Ada orang-orang yang memang hanya suka jualan. Nah, kalau orang-orang yang suka jualan ini gampang Bapak Ibu untuk menariknya ke sistem ya. Tinggal kita lihatkan bagan, ya bagannya, ya. Jadi beliau misalnya di bulan Januari joinnya. Nah, sekarang kan sudah bulan Juli, ya sudah bulan Agustus maaf. Nah, itu Bapak Ibu tinggal kasih lihat aja. Misalnya Bapak X, Pak, Bapak ini sudah joinnya di bulan Januari. Bapak bisa lihat nih bagannya ya. Kita kasih lihat Bapak Ibu contohnya misalnya gambarnya, ondol-ondolnya lah gitu ya. Ini udah banyak sekali. Ya siapa tahu dari situ beliau berubah pikiran, akhirnya beliau menjalankan bisnis FHI gitu. Nah, Bapak Ibu, bisnis kita ini bisnis membangun jaringan atau bisnis networking ya, bukan bisnis jualan. Bukan jualan tidak bagus Bapak Ibu, jualan itu bagus sekali. Tapi sampai kapan gitu loh ya. Jadi langsung ketika mereka sudah merasakan manfaatnya, mereka juga sudah mengerti bahwa Flavanol ini bagus sekali, jangan berlama-lama di jualan. Karena bonus yang sesungguhnya atau bonus yang besar di bisnis multi level marketing atau network marketing itu di membangun bisnis sesungguhnya seperti itu. Ya, lalu ini Bapak Ibu bisa petakan jumlah partner bisnis baru. Kalau saya suka ada buku, ada bagan-bagannya sih Bapak Ibu ya. Kalau teman-teman kemarin saya sudah kasih contoh. Ini saya buka sedikit. Oke, sebentar. Ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, ini bagan saya yang sudah saya siapkan, tapi mohon maaf jangan nyontek ya. boleh nyontek. Jadi Bapak Ibu harus siapkan bagan. Nah, misalnya jumlah partner bisnis baru. Ya, yang jumlah omset CV yang terjadi di grup besar itu berapa. Jadi Bapak Ibu bisa memonitor gitu ya. Terus jumlah omset di grup kaki kecil Bapak Ibu berapa. Jadi itu Bapak Ibu bisa mengira-ngira. Contoh sekarang kita mau ngejar target di bulan Agustus misalnya Bapak Ibu ingin peringkatnya star. Jadi Bapak Ibu terarah sekali, terukur sekali berapa CV yang harus kita kumpulkan, atau kalau memang ngitungnya lebih gampang itu berapa platinum gitu yang harus kita sponsori orang baru yang joinnya platinum seperti itu. Oke.
Terus jumlah omsetnya juga sama Bapak Ibu. Ya, kalau tadi mohon maaf, kalau tadi jumlah CV di grup besar dan CV di grup kecil. Jadi harus betul-betul dipetakan. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa memetakan untuk orang-orang yang sudah mengikuti beberapa kali Zoom Bapak Ibu. Ya, contoh Zoom Dr. Winda. Zoom Business Preview misalnya, Business Talk ya, yang hari Selasa dan hari Ahad, hari Minggu. Itu juga Bapak Ibu harus buat bagannya juga. Jadi tinggal checklist bahwa Bapak X ini sudah join seperti itu. Jadi memudahkan Bapak Ibu untuk memindahkannya ke member yang sudah aktif atau yang masih sebagai pelanggan seperti itu. Lalu Bapak Ibu juga harus membuat target omset. Nah, biasanya ini saya lakukan gini Bapak Ibu. Jadi sebulan kalau Bapak Ibu ingin membooster omset lebih banyak gitu ya, Bapak Ibu juga harus memiliki kurang lebih 10 atau sampai 15 pelanggan yang mereka memang hanya konsumsi produknya aja Bapak Ibu. Ya, mereka hanya konsumsi produknya aja. Nah, ini kita arahkan untuk menjadi member baru tadi itu untuk menjalankan bisnis itu lebih gampang. Jadi target kita 10 atau 15. Nah, hasil daripada retail atau tadi keuntungan dari penjualan tadi itu bisa kita buat operasional Bapak Ibu ya. Jangan lupa kita ada acara-acara yang sifatnya berbayar. Jadi supaya tidak keluar dari kantong kita sendiri, kita menggunakan keuntungan-keuntungan retail dari pelanggan-pelanggan kita yang dia tidak mau menjalankan bisnis. Kan ada dua ya. Ada yang mau jalankan bisnisnya aja dan ada yang penjual sejati. Itu jangan dilupakan, itu omset juga karena menghasilkan CV juga. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul bisnis FH ini memiliki investasi yang memang tidak keluar dari kocek kita sendiri, begitu mungkin kira-kira ya. Jadi nggak keluar dari kantong kita Bapak Ibu. Ini wajib itu punya 10 atau 15 pelanggan. Nah setelah itu Bapak Ibu memonitor ya pencapaian target. Jadi dihitung, kalau saya dulu suka buatnya gini, vital sign. Ini untuk gambaran-gambar aja sih Pak Bapak Ibu ya. Misalnya contoh Bapak X ini mensponsori berapa orang, ini mau kita jadikan apa? Contoh seperti itu. Jadi saya nggak bisa gambarin ya. Jadi Bapak X ini inginnya peringkat star. Nah, kalau dulu kita bikin NB itu network builder Bapak Ibu. Misalnya dia hanya join di platinum, berarti kan 800 CV gitu ya. Di kanan NB satunya juga dia join hanya platinum misalnya. Itu tinggal dipasang-pasangkan aja Bapak Ibu. Ya. Jadi sehingga terukur gitu. Kalau kita monitor target-targetnya terukur. Nah, tingkat keberhasilannya berapa persen? Misalnya, wah kalau 80%, alhamdulillah berarti konsep kita ini berjalan dengan baik gitu, karena kita sudah mempersiapkannya. Lalu Bapak Ibu, nah ini tools yang memang harus kita miliki ya, seperti lakukan terus-menerus, terus belajar terus-menerus, baca buku, karena bisnis kita ini bisnis leher ke atas. Ya, semakin banyak kita membaca buku, semakin terbuka pikiran kita. Nah, biasanya kalau di network, Bapak Ibu, buku yang kita baca ini ada dua yang wajib kudu fardu ain kalau menurut saya ya. Yang pertama adalah berpikir dan berjiwa besar. Lalu yang kedua, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sudah baca buku ini sampai khatam, ya insya Allah ketika Bapak Ibu menghadapi kendala-kendala di depan, itu Bapak Ibu udah sangat humble sekali gitu ya. Jadi sudah jinak lah gitu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa baca buku dua ini. Oke, mungkin next slide Pak Ronald. Nah, setelah itu Bapak Ibu ini ada
eksekusi dengan baik dan lakukan ya. Biasanya ini kita pakai siklus-siklus lah ya gitu. Jadi pertama Bapak Ibu harus komitmen dulu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita jalankan sesuatu, ini untuk diri saya sendiri, saya harus komitmen dulu gitu. Saya harus memulai dan saya harus menyelesaikan gitu. Jadi pikiran saya pribadi, ini saya tidak terpecah dengan galau atau pikiran-pikiran yang lain yang mengganggu sehingga saya tidak bisa menjalankan bisnis ini gitu. Lalu Bapak Ibu juga butuh konsisten ya Pak Bu, jadi wajib ini konsisten ya, jangan ibaratnya tuh mencela-mencela gitu. Ya, di luar sana rumput tetangga lebih hijau Bapak Ibu, tapi kita nggak ngerti selanjutnya tuh seperti apa. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi lakukan, kalau Bapak Ibu sudah memulai, Bapak Ibu wajib kudu menyelesaikan. Lalu selanjutnya adalah persisten Bapak Ibu. Istiqomah Bapak Ibu ya. Bisnis ini seperti kita nunggu di loket. Jadi kalau Bapak Ibu nggak sabar ya Bapak Ibu nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau Bapak Ibu sabar menunggu giliran ya, kayak bayar tol tuh ya, kan ngantri tuh mobil-mobil. Jadi Bapak Ibu tunggu aja, pasti Bapak Ibu juga nyampe di loket pembayaran seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu harus fokus Bapak Ibu. Nah, fokus ini juga bagian terpenting ya. Kalau Bapak Ibu terpecah, dan mohon maaf sekali lagi saya mengulang, bahwa kalau Bapak Ibu memiliki bisnis A, B, C, D, E, sampai Z mungkin, jadi kalau memang Bapak Ibu ingin sekali bisnis FHI-nya kalau legend setahun, kalau bisa 6 bulan, kenapa harus setahun? Itu pertanyaan saya gitu ya. Kalau bisa kita kerjakan 6 bulan, kenapa harus setahun? Nah, ilmunya adalah Bapak Ibu harus fokus. Gitu, fokus dulu. Jadi selesaikan dulu, dapatkan dulu 1,5 M-nya, baru Bapak Ibu berpikir untuk jalanin yang lain-lain. Enggak, salah ya. Jangan tegang Bapak Ibu ya, santai. Oke, yang selanjutnya setelah Bapak Ibu lakukan komitmen, konsisten, persisten, ya, fokus. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak action, sama aja Bapak Ibu. Bisnis itu kudu dijalankan, ya, bukan ditungguin atau didiamkan, nggak bakalan jalan, yakin itu pasti gitu ya. Jadi kudu action lagi terus ya, jatuh bangun lagi, seperti itu Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sampai ya. Oke, next slide Pak. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ya karena bisnis kita ini terus aja Pak, ini membangun relationship ya, atau networking ya, bangun hubungan ya, balik lagi ke hubungan. Bisnis kita ini bisnis harmonisasi Bapak Ibu. Bisnis kita ini bisnis manusia. Bagaimana kita menguangkan uang atau memanusiakan manusia. Jadi ya tadi sudah disampaikan dengan baik tadi dari Pak Hendra ya. Jadi Pak Adam, oke. Flavanol memang media kita gitu. Coklat flavanol itu adalah yang kita pasarkan gitu. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana menjaga hubungan baik. Yang pertama dari kesikohan atau kepercayaan kita terhadap upline gitu ya. Ini kudu dibangun Bapak Ibu. Seperti Pak Adam bilang, kalau memang downline kita tadi curhatnya macam-macam ya kita tampung dulu lah ya. Artinya jangan sampai kita juga terbawa seperti itu. Ya, lalu keempat, lakukanlah belajar tanpa henti Bapak Ibu, karena di bisnis ini juga butuh ilmu yang banyak. Ya, saya sendiri adalah hasil dari belajar yang tanpa henti di bisnis multi level marketing ini. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih 15 tahun lebih lah ya, saya belajar tanpa henti. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu, kalau dulu kucing sekarang jadi macan gitu. Kalau sudah jadi macan jadi dinosaurus gitu ya. Kalau belajar tanpa henti itu ilmunya semakin tinggi karena kita belajar dari leher ke atas seperti itu. Tapi kalau dulu misalnya macan, sekarang sudah jinak gitu. Kalau kita ikutin semua arahan atau apa yang disampaikan oleh para mentor-mentor kita yang luar biasa gitu. Lalu yang kelima terakhir dari saya, terus berusaha dan berdoa Bapak Ibu, karena kalau kita berusaha terus ya tanpa doa juga kayak masakan kurang garam gitu loh. Terus kalau kita berdoa juga tanpa berusaha juga sama aja ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa.
kita akan dapatkan apa-apa tapi tidak maksimal. Jadi pesan saya adalah setiap langkah kita itu diniatkan ibadah Bapak Ibu. Ya, karena kita jargon-jargon kita memberikan manfaat bukan memanfaatkan. Jadi doakan, jadi kita berdoa dan sertakan Tuhan di setiap langkah kita. Mungkin penjelasan saya itu saja Bapak Ibu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui karena di sini banyak mentor-mentor kita yang dasar dan super luar biasa. Terima kasih Pak Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Lisa, untuk materi yang sangat luar biasa. Kebetulan ini adalah salah satu buku saya Bu, yang paling favorit nih. Bagaimana mencari kawan pengadu orang lain. Ini buku pelet nih kalau bahasa kita ya. Baik, sedikit saya simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Lisa barusan adalah yang pertama adalah tentang perencanaan yang matang, ya. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan game plan. Dan ini benar-benar luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lisa dan bisa betul-betul kita terapkan dalam organisasi kita. Baik, berikutnya ini tidak kalah serunya, kami akan memanggilkan ya pemateri kita berikutnya, ya pemateri yang sangat luar biasa, orang yang sangat kami kenal ya. Beliau adalah kebetulan sponsor kami, ya. Jadi pada malam hari ini kami persilakan langsung untuk Bapak Iman Hilman, apakah sudah bersama kita? Halo Pak Ronald, sudah dari tadi bersama. Udah terus. dari tadi ya, sudah dari tadi bersama kita ya Pak ya. Oke, sebentar saya spotlight dulu untuk Pak Iman. Nah, udah bersama kita ya Pak Iman ya. Oke, Pak Iman apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ronald. Masih di Gorontalo Pak? Masih Pak, ini Masih luar biasa. Travelokanya ditutup sama teman-teman Gorontalo nih, jadi belum pulang-pulang. Baik, langsung saja kami persilakan untuk Pak Iman Hilman bisa menyampaikan materinya. Mungkin karena mengingat waktu sudah sudah sangat malam ya, di Gorontalo pun mungkin udah jam 10 lewat. Kami akan berikan waktu untuk pemateri-pemateri itu waktunya 15 menit. Oke, sebentar kami akan share screen. Baik, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kami persilakan Bapak Iman Hilman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, akhirnya dapat nunggu beberapa menit ini sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa dan lebih enak bicara di depan daripada harus kebagian di belakang karena tingkat stresnya juga semakin tinggi. Karena apa yang hari ini tadi sudah kita dapatkan informasi ini adalah bukan hanya dari para pembicara orang-orang hebat saja, tapi mereka-mereka ini adalah para praktisi yang sudah membuktikan. Jadi satu kehormatan buat saya bisa berbicara di hadapan Bapak dan Ibu dan juga dipandu oleh MC yang sangat luar biasa, sahabat terbaik saya Pak Ronald S. Laban, yang dimana beliau memang seorang leader besar di salah satu network marketing dan akhirnya hijrah membangun bisnis konvensional dan cukup perlu keyakinan yang sangat kuat untuk saya bisa meyakinkan Pak Ronald ini bisnis yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah karena yang saya tawarkan ini adalah sebuah bisnis yang sangat fenomenal, akhirnya Pak Ronald menjadi seperti sekarang ini. Ya, dan saya sangat bersyukur. Sebelumnya juga berada di sebuah perusahaan yang dimana manajemen yang juga sangat mensupport kita semua, dan juga di sini ada pemimpin saya Bapak Aris Hendra Wardana dan sponsor saya Bapak Yomil Putra. Dan sebetulnya Bapak Ibu, sebetulnya saya pengennya lebih nyamannya mendengarkan para pemimpin saya berbicara di depan, berbicara malam hari ini. Jadi saya pengen seperti Bapak dan Ibu duduk mendengarkan, belajar, mencatat, tapi suatu kehormatan akhirnya saya bisa berbicara dengan orang-orang hebat pemateri malam hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, sharing saya malam hari ini setelah Bapak Ibu mendapatkan semua pengalaman yang sudah diberikan oleh para pembicara kita yang luar biasa malam hari ini, saya malam hari ini hanya ingin men-sharingkan bagaimana saya menyikapi setelah apa yang tadi sudah kita pelajari. Jadi kita adalah hari ini kita menjadi orang-orang yang bijaksana, di mana kita belajar bukan dari pengalaman kita, tapi kita belajar dari orang lain. Jadi pengalaman orang lain adalah guru terbaik. Jadi
guru terbaik bukan dari pengalaman dari diri kita, tapi pengalaman orang lain itu adalah guru terbaik untuk kita. Nah, sekarang dari pengalaman-pengalaman yang tadi kita sudah dengarkan dan sudah kita pelajari semua, di sini ada satu hal yang juga sangat penting bagaimana kita menyikapi bisnis ini, yaitu ada 6 hukum, yang dimana yang pertama ini adalah hukum dadu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat di sini ada dadu, tentunya ada beberapa sisi 1, 2, 3 sampai 6, dan bila lemparan Anda di awal tidak berhasil mendapatkan sisi 6, sesungguhnya peluang Anda untuk mendapatkan lemparan selanjutnya itu semakin besar, Bapak dan Ibu. Jadi tentu ketika kita lempar bola dadu, tentunya tidak selalu muncul angka 6, ya. Tapi semakin sering kita akan bisa muncul. Oke, berikutnya. Nah, di sini jadi maksudnya apa hukum dadu ini, Bapak Ibu? Jadi bila ada orang-orang yang menolak bergabung di bisnis Anda, selalu ada orang yang siap bergabung dan bekerja sama dengan kita. Bila prospecting awal Anda tidak mendapatkan downline leader, sesungguhnya peluang kita untuk mendapatkannya di prospecting selanjutnya itu semakin membesar. Jadi kuncinya di mana? Ya keep rolling aja. Lempar terus. Karena siapa di antara kita yang seumur hidup tidak pernah mendapatkan sisi 6 pada saat kita bermain dadu di masa kecil? Kita main ular tangga, terus apalagi satu lagi itu lupa lagi saya tuh, monopoli dan lain sebagainya, pasti akan muncul angka 6 kalau kita sering melempar bola dadu. Begitupun yang penting kita jangan pernah untuk terus berhenti untuk presentasi. Oke, yang berikut. Nah, dan juga hukum yang kedua yang juga harus kita pahami di dalam bisnis network marketing, Bapak dan Ibu. Di dalam konsep bisnis network marketing yang kedua, hukum yang kedua adalah hukum bilangan besar. Jadi semakin banyak orang yang Anda kontak, semakin banyak orang bergabung di jaringan Anda. Jadi berapa banyak kontak harian yang Anda targetkan? Hari ini Anda mau berapa banyak orang yang mau Anda telepon? Kalau misalkan Anda semakin banyak, ya tentunya hukumnya, bilangan besarnya juga akan semakin banyak orang yang bergabung di jaringan kita. Itu hukum yang kedua. Yang berikut. Nah, hukum yang ketiga, dari apa yang kita sudah pelajari semua tadi, tentu siapapun kita, baik saya, terus kemudian Pak Ronald, Pak Hendra, Pak Yaumil, kita semua akan mengalami yang namanya sistem 80-90. Hukum 10-80. Ketika Bapak Ibu presentasi, tentunya hanya 10% orang langsung bergabung. Dari apa yang Bapak Ibu lakukan, menjelaskan di sini, hanya 10% orang yang langsung bergabung. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu hari ini yang 10% masuk dalam kategori 10%. Saya lihat ini ada 139 orang. Pasti ada yang begitu ditawarkan 10%, oke, saya ngambil keputusan untuk join. Nah, terus yang berikut, hukum yang kedua. Nah, yang kedua ini Anda perlu follow up, Bapak Ibu. Jadi kami dulu belajar bahwa kalau Anda ingin presentasi, kita harus jadi follow up dan presentasi itu satu paket. Jadi kalau Anda mau presentasi, Anda harus follow up. Kalau Anda nggak mau follow up, ya Anda jangan presentasi. Jadi karena follow up dan presentasi ini menjadi satu paket. Dan tentunya sebagian besar orang yang bergabung dalam bisnis ini, tentu kita semua ini adalah hasil dari follow up. Yang mungkin beberapa kali, follow up pertama Anda belum oke, produknya bagus, terus nanti Anda follow up lagi. Namun kenapa kita perlu melakukan yang namanya follow up, Bapak dan Ibu? Karena pada saat kita melakukan presentasi, mungkin di dalam pikiran orang tersebut dia nggak konsen. Misalkan dia lagi memikirkan anaknya di rumah, dia lagi memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Nah, itulah pentingnya yang namanya kita harus melakukan yang namanya follow up. Nah, kemudian yang berikutnya ini, satu orang ini Anda follow up terus gitu ya, dia belum join juga. Anda follow up lagi, dia juga belum join juga. Nah, Bapak Ibu, ada satu kelompok 10% yang dimana orang ini saat ini tidak akan mau bergabung. Nah, itu yang harus kita pahami, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita menyadari hukum ini, sebetulnya tidak ada presentasi yang tidak menarik. Yang ada presenternya tidak ada presentasi yang tidak tertarik, yang ada presenter yang tidak menarik, seperti itu Bapak Ibu. Jadi prinsipnya di sini terus lakukan follow up, dan Anda bisa dibantu oleh upline Anda untuk
melakukan follow up. Seperti apa? Nanti Bapak bisa pelajari tentang follow up dari orang yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini. Nah, kemudian ada lagi hukum. Kalau tadi kita mengenal hukum 80-20. Nah, di sini kita harus pahami ada hukum yang namanya 90-10. Nah, 90-10 ini maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu menjelaskan konsep bisnis ini dari sekian banyak teman-teman Bapak Ibu, ternyata jika kita lihat ada satu orang yang dimana orang ini nggak mau. Anda sudah jelaskan, tadi kita sudah lihat ya, tadi ada yang follow 10% tadi ada yang harus di follow up berulang-ulang. Nah, tapi yang ini, walaupun Anda sudah membuktikan, Anda sudah dapat reward, Anda sudah punya rumah mewah, tapi orang ini nggak bergabung, tetap tidak akan bergabung. Nah, hukum 90-10 ini kalau kita belajar dari mana hukum ini adalah dari buku Stephen Covey, di mana buku ini mengatakan bahwa hukum 90-10 ini adalah 10% dari hidup kita terjadi karena apa yang langsung kita alami, dan 90% dari hidup kita ditentukan dari cara kita bereaksi. Maksudnya ketika pernah nggak Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mau pergi, tiba-tiba macet total, Anda ketinggalan pesawat. Nah, itu 10% yang terjadi karena apa yang langsung kita alami. Nah, sekarang bagaimana 90% Anda bereaksi dari angka 10% tadi? Apakah Anda mau marah? Apakah Anda kecewa? Atau Anda betul-betul menyadari, oh itu memang di luar dari perkiraan kita, gitu loh Bapak Ibu. Dan maksud saya hari ini, Bapak Ibu memahami 90-10% ini, Anda jangan fokus dengan yang 10% itu, tapi Anda fokuslah yang kepada 90% yang dimana orang-orang yang bagus yang Anda ajak, atau orang-orang yang ingin Anda ajak, mereka menunggu informasi dari kita. Jadi misalkan, mungkin Anda pernah lihat ada orang yang gimana, Bu, presentasi bisnisnya gimana? Aduh Pak, kayaknya saya nggak jalan ya. Aduh kayaknya, saya nggak mungkin bisa deh. Kenapa? Soalnya saya presentasi teman saya, dia nggak join Pak, gitu. Oh sudah berapa yang Ibu presentasi? Ya baru 1 orang sih. Maksudnya Anda jangan fokus, jangan hanya karena orang itu, Anda nggak lakukan lagi gitu. Jadi masa depan kita tuh bukan ditentukan oleh si A, tapi masa depan kita itu ditentukan dari apa reaksi kita terhadap kegagalan yang kita alami. Ya, nah itu hukum 90-10. Nah, kemudian kita lihat lagi hukum yang kelima. Hukum yang kelima ini adalah hukum fokus. Ya, jadi di sini saya hanya ingin pengulangan saja, di mana materi saya ini sebetulnya hanya ada animasinya gitu. Jadi sama yang tadi Bu Lisa katakan tadi, hukum the law of focus. Hukum the law of focus ini adalah sebuah hukum yang dimana jika kita melihat ini kekuatan fokus, bagaimana hukum 1000 jam. Maksudnya dibuat di dalam buku yang menjelaskan tentang kekuatan hukum 1000 jam ini. Kalau kita memang ingin memecahkan suatu masalah atau kita ingin sukses di dalam satu bidang, tentu kita harus fokus. Fokus di sini bukan harus full time, tapi kita harus full heart. Jadi ya bukan dalam arti Anda menjalankan bisnis terus Anda meninggalkan pekerjaan utama Anda, enggak gitu ya. Seperti hari ini saya salut dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ronald. Bisnis beliau di mana-mana berjalan, tapi beliau juga fokus menjalankan usaha ini. Jadi maksudnya Anda fokus saja. Anda fokus di bisnis ini, di mana bisnis ini ya dalam arti Anda nggak perlu cari lagi bisnis jaringan yang lain. Misalkan, kenapa jalankan yang ini? Ya Pak, saya jalankan ini karena bonusnya nanti untuk membiayai saya untuk menjalankan bisnis FH ini. Itu bukan fokus gitu. Jadi yang dikatakan dengan fokus ini di dalam bidang network marketingnya, apa yang kita ambil keputusan untuk kita fight di sini, ya kita harus betul-betul fokus seperti hukum kaca pembesar di sini. Kaca pembesar jika Bapak Ibu pegang, Anda fokus, hanya sekian menit kertasnya pasti akan terbakar. Tapi kalau Anda bergeser lagi, ya kertasnya nggak akan pernah terbakar. Nah, kemudian the law of focus ini saya ingin bercerita tentang yang kalau kita lihat di dalam berikutnya ini, tentu Bapak Ibu pasti mengenal legenda ini. Nah, ini siapa Bapak Ibu? Pasti kita tahu semua, ini adalah Michael Jordan. Kenapa the law of focus ini memberikan inspirasi dari legenda pemain basket terkenal di dunia yang saat ini beliau pun juga menjadi salah satu miliarder dunia di dalam dunia olahraga.
Michael Jordan ini ternyata Bapak Ibu di saat usianya pada saat itu masih muda, beliau itu dulunya Michael Jordan ini adalah petugas kebersihan lapangan. Tapi Michael Jordan dia memiliki fokus yang sangat luar biasa, keinginannya untuk bisa bermain bola basket. Jadi begitu saya membaca dari kisah yang dilakukan oleh Michael Jordan ini, ternyata ini luar biasa Bapak Ibu. Kenapa beliau mencetak rekor sejarah yang begitu luar biasa di dalam dunia bola basket ini? Ternyata Michael Jordan ini melakukan puluhan jam, bahkan kalau nggak salah di dalam buku itu dikatakan sampai 20 jam sehari beliau betul-betul fokus bermain bola basket. Dan ini sebuah hal yang beliau bayar harganya, yang dimana beliau akhirnya menjadi orang miliarder salah satu miliarder di dunia. Nah, yang berikut ini adalah sebenarnya nih video, cuma karena itu tadi ini ada bukan untuk saya bisa, maksudnya ya ini ada video sebenarnya kalau misalkan saya pegang ini ada filmnya, tapi oke nggak apa-apa. Ini bercerita tentang seorang karateka yang kehilangan fokusnya, dia memukul sebuah batang kayu yang dimana dia tuh memukul batang kayunya nggak di tengah, tapi dia di samping, yang akhirnya si batang kayu itu loncat kena kepalanya. Jadi dia salah fokus gitu ya. Nah kemudian di sini juga ada video yang sebenarnya jika memang kita punya waktu yang banyak, sebetulnya ini juga menarik sekali video ini, karena ini adalah salah satu legenda dari sepak bola di tahun 86, yaitu Maradona, yang dimana Maradona ini juga betul-betul memiliki fokus yang sangat luar biasa ketika memenangkan pertandingan sepak bola, dan akhirnya beliau menjadi salah satu rekor sejarah terbanyak dalam mencetak gol di dalam dunia persepak bolaan. Jadi konsep bisnis ini pun sama. Jadi kenapa sepak bola menjadi sesuatu yang menarik? Ya karena ada gawangnya gitu. Coba Anda bayangkan kalau pemain sepak bola tuh nggak ada gawangnya, lari sana, lari sini, oper bola, oper sini, nggak gol-gol ya nggak seru. Sama seperti di bisnis ini, Anda prospek sana, prospek sini, nggak closing juga nggak seru gitu kan. Nah, dan nggak mencetak leader-leader juga nggak seru gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah hukum the law of seed atau hukum benih. Nah, hukum benih ini juga kita harus pahami, di mana di dalam hukum ini sebarkan, di sini ada sebuah kata-kata yang menarik, sebarkan ilalang, benih ilalang, maka Anda dapatkan padang ilalang. Taburlah biji anggur, maka Anda akan menuai buahnya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, yang berikut kita lihat slide di sini. Barang siapa menabur dengan keringat dan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya yakin sekali di antara kita pasti ada yang hari ini kita berkeringat, ya kita apapun yang terjadi di lapangan, Bapak Ibu, saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Tapi satu hal, yang penting nikmati prosesnya. Cium-cium bunga di pinggir jalan, kata dulu leader saya mengatakan seperti itu. Dan pada saat kita membangun bisnis ini, pada saat kita menabur benih, bukan hanya benih di jaringan kita saja Bapak Ibu. Saya paling takut membangun bisnis ini ketika crossline saya itu banyak yang berhenti. Kenapa? Saya paling nggak mau bisnis saya jelek, karena ketika ada angin yang lewat, yang memasuki ladang saya, dan angin itu membawa benih-benih di dalam ladang saya yang akhirnya membuat ladang-ladang di sekitar saya menjadi rusak. Saya paling nggak mau. Saya betul-betul ingin komunitas FH ini bisa sukses. Kenapa? Karena kalau seandainya Anda punya ladang yang bagus, ketika angin itu melewati ladang saya atau ladang kami, maka kami pun bisa memiliki ladang yang baik seperti apa yang Anda miliki. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita beruntung sekali hari ini kita memiliki sebuah sebuah komunitas bisnis yang sangat luar biasa, yang dimana di sini ada manajemen yang juga mensupport kita, dan Anda memiliki leader-leader terbaik di organisasi Anda semua. Yang jelas pada hari ini saya ingin menyampaikan apa yang
selama ini saya yakini bahwa ini adalah sebuah kekuatan hukum yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi jangan ambil konsultasi apa yang saya jelaskan pada malam hari ini, karena malam hari ini saya bukan ingin mengajari Anda semua, dan ambillah konsultasi kepada para pengundang Anda malam hari ini, karena mereka lah orang-orang yang memiliki kepentingan, mereka orang-orang yang ingin sekali membuat Anda bisa sukses di bisnis ini. Dan sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan saya, dan sampai ketemu di panggung legend, dan sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Iman Hilman. Benar-benar sesuatu yang sangat langka, yang jarang sekali kita dengarkan. Kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, apa yang disampaikan oleh Pak Iman tadi, jangan pernah menunda apa yang harusnya kita lakukan. Jadi langsung take action, karena apapun yang kita lakukan, maka itulah yang nanti akan kita tuai. Luar biasa sekali. Baik, langsung saja kita akan langsung masuk ke pemateri kita yang berikutnya. Ya, pemateri yang berikut ini adalah pemateri kita yang terakhir, namun materi ini juga adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Langsung saja kami sapa, mungkin sudah bersama kita untuk Pak Jaumil. Apa kabar Pak Jaumil? Alhamdulillah baik Pak. Ronald. Baik ya Pak, Alhamdulillah. Sekarang posisi masih di mana Pak? Masih di Makassar Pak. Masih di Makassar. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami akan coba share screen. Ya Pak Ronald, sebelum saya mulai, saya mau sedikit meresume. Sebenarnya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Hendra itu luar biasa sekali loh Bapak dan Ibu. Ini kalau Anda dengarkan dari sisi saya, mendengarkan Pak Hendra bicara, itu materi leadership yang tadi sedang Pak Hendra sampaikan, itu tidak untuk member baru sebenarnya. Jadi Anda beruntung sekali Pak Hendra mengeluarkan materi leadership malam hari ini gitu ya. Begitu juga dengan Pak Adam, itu advance leadership malahan. Ya, membangun hubungan dekat dengan grup itu sudah materinya John Maxwell itu. Ya, Anda harus Anda sangat-sangat beruntung lah bisa hadir di pertemuan ini malam ini. Terus materinya Budaya itu kembali lagi down to earth, itu luar biasa sekali ya. Saya kagum dengan Budaya karena beliau bicara mengenai kegiatan sehari-hari gitu. Ya, dan itu sangat penting, kadang-kadang kita suka lupa dengan jam terbang kita yang semakin tinggi, padahal sebenarnya bisnis ini kembali lagi ke dasar-dasar lagi seperti yang Pak Hendra katakan tadi juga di awal gitu ya. Cuma langkah-langkah itu saja gitu, buat daftar nama, buat janji bertemu, buat presentasi dan follow up, 4 langkah itu. Lalu materinya Bu Lisa tadi ini lebih bicara masalah teknis ya. Ya Pak Ronald ya, bicara masalah teknis, masalah konsultasi khususnya gitu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau Anda dengarkan Bu Lisa tadi ngobrol agak ngejelimet sebenarnya untuk orang baru ya. Kalau saya bisa paham karena saya sudah cukup mengerti maksudnya Bu Lisa, tapi bagi orang baru agak ngejelimet. Tapi justru sebenarnya itu plus point ya. Plus poinnya gini, Anda jadi tahu bahwa bisnis ini bukan bisnis abal-abal gitu. Bisnis yang benar-benar bisa direncanakan, bisa distrukturisasi, direncanakan, dikerjakan dan menjadi masa depan Anda gitu. Ya, bagaimana caranya Anda mengatur omset Anda, bagaimana Anda caranya mengembangkan bisnis Anda, itu semuanya ada sebenarnya diajarkan di materi-materi konsultasi gitu. Jadi kalau orang bilang ini bisnis MLM, bisnis main-main, oh no, bukan bisnis main-main, ini bisnis besar gitu. Ya, terus yang terakhir Pak Iman tadi mengingatkan kita untuk kembali lagi juga ke filosofi dasar dengan adanya 6 hukum. Sebenarnya hukumnya nggak cuma 6, tapi mungkin di awal Anda perlu tahu 6 hukum dulu gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau materi saya sudah dipasang Pak. Saya sebenarnya nggak mau bicara panjang lebar Bapak dan Ibu, saya cuma mau bicara mungkin saya usahakan 5 menit selesai ya. Jadi gini loh Bapak dan Ibu, kita ini sering sekali lupa ya. Ini saya mau cerita sedikit, beberapa hari yang lalu saya bicara sama teman saya, kita nggak perlu, tadi juga 2 pembicara sudah mengatakan hal seperti ini, kita nggak perlu full time sebenarnya di bisnis ini. Ya, kalau full time bagus, tapi tidak harus full time, ya harus adalah full heart. Ya, kalau kita full heart, walaupun kita hanya ngerjakan 2 jam sehari, tapi kita full semuanya ada di situ, hati kita di situ, pikiran kita di situ, itu jauh lebih mematikan, jauh lebih berdaya guna, jauh lebih punya kekuatan dibandingkan kita full time, tapi hati kita di mana-mana, pikiran kita di mana-mana. Nah itu lebih bahaya itu Bapak dan Ibu. Jadi mendingan Anda disiplin gitu ya Bapak dan Ibu, meluangkan waktu Anda hanya 2 atau 3 jam sehari untuk bisnis ini, tapi Anda full heart gitu. Ya, nah kalau bicara full heart Bapak dan Ibu, saya punya full heart Bapak dan Ibu. Ini mentor-mentor saya yang ngajarkan saya itu hanya fokus di 3 hal saja, ya, hanya fokus di aktivitas yang menghasilkan income, gitu ya. Ini saya pingin, tadi kan Pak Iman bicara fokus, gitu ya, Bu Lisa juga bicara fokus sedikit, gitu ya. Kita hanya fokus di aktivitas yang menghasilkan income. Nah, aktivitas yang menghasilkan income di bisnis ini cuma ada 3.
Ya, jangan cari-cari yang lain-lain Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah aktivitas presentasi atau bercerita lah ya, untuk membuat orang join, untuk membuat orang beli, hanya itu yang pertama. Ya, ini pasti menghasilkan income, ini pasti memperbesar omset. Ini pasti memperbesar omset ya. Anda bercerita, Anda presentasi untuk membuat orang join, untuk beli, itu pasti memperbesar omset. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak. Nah, Anda juga demo atau pakai produk, ini juga pasti memperbesar omset, pasti juga memperbesar income Anda. Kenapa? Karena Anda mendemokan ke orang-orang yang ada di depan Anda atau ke grup Anda. Anda lihat saya sering sekali presentasi atau cerita, saya sambil minum coklat gitu. Itu saya sedang mendemokan ke grup saya. Ya, kalau itu diviralkan dan mereka melakukan hal yang sama, minum juga, ya, atau mereka mendemokan lagi ke prospek-prospek mereka pakai, itu juga meningkatkan omset, itu juga meningkatkan income Anda gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang meningkatkan omset atau income Anda adalah hadir di setiap pertemuan. Hanya 3 ini. Hanya 3 ini. Jangan lagi urusin yang lain, misalnya ngurusin nonton bola gitu ya, nonton telenovela, drama Korea gitu, itu nggak ngasilin income. Itu tidak menghasilkan income. Ya, jangan juga ngurusin urusan-urusan pribadinya, dolen-dolen Anda, itu juga tidak menghasilkan income. Yang menghasilkan income hanya 3 ini. Jadi lakukan hanya 3 ini Bapak dan Ibu. Jangan membuat diri Anda sendiri terdistract. Ya, terdistract hilang fokus gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Next, Pak. Nah, pertemuan itu apa sih sebenarnya? Ya ini tadi, apa saja ya, misalnya training, konsultasi, itu sebenarnya pertemuan. Ada istilah 5M Bapak dan Ibu. 5M adalah, next Pak, boleh? 5M adalah more meeting, terus saja Pak, buka semuanya, makes more money. Nah, itu dia. Ya, jadi semakin banyak pertemuan-pertemuan, semakin besar penghasilan Anda. Semakin banyak pertemuan-pertemuan, semakin besar omset Anda. Omset Anda makin besar dan Anda lakukan di 2 kaki seperti yang Pak Hendra tadi katakan, Anda pasti menghasilkan income sangat besar gitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan pernah bolos di pertemuan-pertemuan seperti pertemuan malam hari ini. Tadi ada 142, sekarang jadi 124. Nah, luar biasa kan? Ya kan, sudah nggak tahan kan orang-orang kan? Kalau saya bertahan sampai akhir Bapak dan Ibu. Ya, jadi seperti itu ya. Anda hanya lakukan, kalau saya hanya lakukan 3 hal yang memang menghasilkan income. Saya fokus hanya di situ, jangan fokus ke yang lain-lain ya. Next, Pak. Yang kedua, tips saya gini Bapak dan Ibu. Ini tips yang saya lakukan di lapangan dan saya mau share ke Bapak dan Ibu ya. Saya selalu kasih extra time. Saya kasih contoh gini Bapak dan Ibu. Anda suka pertandingan bola? Sebentar Pak, boleh boleh dikembali dulu ya. Anda suka nonton bola Bapak dan Ibu? Anda tahu nggak kalau pertandingan sepak bola itu sudah dibuat statistiknya ya Bapak dan Ibu, sudah diteliti, ternyata kemenangan terjadi itu pada saat extra time, pada saat pertambahan waktu. Penambahan waktu itu gol-gol sering terjadi. Gol kemenangan atau gol terhindar dari kekalahan itu terjadinya di extra time. Terjadinya di pertambahan waktu 1 sampai 2 atau 3 menit pertambahan waktu atau 5 menit pertambahan waktu ya. Nah, itu penelitian yang memakan biaya yang sangat mahal gitu. Nah, kenapa tidak kita manfaatkan itu? Kadang-kadang kesuksesan kita terjadi pada saat kita extra time. Maksud saya extra time apa? Tambah waktunya. Mungkin 5 menit, contohnya gini. Saya langsung aplikasi aja ya. Kita selesai presentasi ini, selesai ngobrol sama teman kita, selesai kita prospek, kita langsung pulang gitu. Kita langsung segera pulang. Jangan Bapak dan Ibu. Duduk dulu di situ. Duduk dulu, kalau perlu diam diri, diam aja. Ya. Diam aja gitu. Nanti kalau sudah diam itu nanti pasti akan keluar materi-materi baru. Nah, apa yang bisa dibicarakan nanti? Apa yang bisa dibicarakan pada saat materi-materi baru itu misalnya keluar gitu ya. Contoh, next Pak. Apa itu? Ini hal-hal kecil nih Bapak dan Ibu. Kita bisa bantu dia install Zoom. Kadang-kadang gini Bapak dan Ibu, kita nganggap remeh. Setelah kita selesai presentasi, setelah kita selesai menjelaskan bisnisnya ke mereka, kita anggap dia sudah punya Zoom. Atau kita anggap dia sudah punya aplikasi Zoom atau sudah mengerti caranya masuk ke Zoom, terus kita tinggal. Kenyataannya pada saat kita promosikan Zoom, terus kita ajak dia ke Zoom, dia kebingung. Gitu. Dia nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kita menganggap dia sudah punya aplikasi Zoom dan sudah bisa masuk ke Zoom. Padahal dia belum ngerti. Nah, makanya 5 menit tambahan ini Bapak dan Ibu. Kayaknya kerjanya perintilan ya, kayaknya nggak masuk akal gitu. Tapi itu perlu dilakukan. Walaupun itu kecil Bapak dan Ibu, kecil efeknya. Apa maksudnya? Kerjanya kecil, tapi efeknya besar. Kerjanya kecil tapi efeknya besar gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi bantulah dia. Kalau perlu cek handphonenya sudah punya belum aplikasi Zoom. Kalau belum, yuk kita download sama-sama yuk. Yuk saya ajarkan cara nyelokin dan sebagainya. Itu kayaknya kerjanya cuma nambah 1-2 menit tapi efeknya sangat besar. Ya, apalagi yang bisa dibicarakan. Next, Pak. Nah, promokan Zoom terdekat. Ya, jangan capek Bapak dan Ibu. Jangan selesai gitu terus kita capek rahang saya sudah capek nih. Gitu kan? Dia sudah juga capek dengerin, jangan Bapak dan Ibu, promosikan, biar capek, 1 menit itu capek, 1-2 kalimat lagi itu capek, tapi itu punya efek sangat besar gitu. Jangan capek untuk mempromosikan Zoom terdekat. Next, Pak Ronald. Nah, promosikan juga paket platinum.
Kadang-kadang kita sungkan Bapak dan Ibu. Naikkan omset gimana? Paket platinum. Nggak ada cara lain naikin omset paket platinum. Kita gini loh Bapak dan Ibu, kita kadang-kadang menilai orang gitu. Kita sudah menjudgment orang, kayaknya dia nggak mungkin paket platinum. Kita sering lakukan itu. Kita menjudge orang, menilai orang, kayaknya dia nggak bisa paket platinum. Jangan Bapak dan Ibu. Tembak aja paket platinum. Kita nggak pernah tahu jeroannya orang itu di belakang. Dapurnya di belakang kita nggak pernah tahu. Bisa jadi dia sangat punya uang, sangat banyak. Tapi karena kita takut ngomong, ya keluarnya bronze. Tapi kalau kita ngomong aja, kalaupun nanti dia nolak, ya minimal kita sudah ngomong gitu. Ya kan, kita sudah ngomong, kita sudah tawarkan gitu loh Bapak dan Ibu. Jangan sungkan untuk menawarkan paket platinum gitu. Tapi saya sendiri belum platinum Pak, nggak apa-apa, tawarkan aja paket platinum, kasih tahu manfaatnya paket platinum itu apa gitu. Saya selalu cerita manfaatnya paket platinum tuh ini, nggak apa-apa, tambah 2-3 menit untuk cerita manfaat paket platinum gitu ya. Ini extra time ini Bapak dan Ibu. Apalagi Bapak dan Ibu, next. Bicara perbandingan bisnis juga nggak apa-apa ya. Next Pak, berbicara perbandingan paket gitu ya. Gitu. Nih, ya, ini paket platinum nih bicaranya perbandingan paket tadi ya, perbandingan bisnis, maksudnya kalau platinum dibandingkan dengan apa namanya pecel lele gitu ya, itu perbandingan bisnis, lebih murah platinum loh dibandingkan pecel lele, break even point-nya langsung di hari pertama lagi gitu kan, daripada di pecel lele yang 6 bulan kemudian belum tentu balik modal gitu misalnya, atau apalagi ada platinum club, apalagi next Pak. Kerjanya sama tapi hasilnya berbeda. Ini poin-poinnya Anda bisa jual di platinum tadi ya. Next Pak. Apalagi? Next Pak. Next. Oke. Kalau Anda platinum, Anda tinggal langsung fokus bangun bisnis. Sementara kalau Anda belum platinum, Anda masih harus mikirin 2. Upgrade dan bangun bisnis. Itu memecah fokus Anda. Dan itu sangat mahal. Anda promosikan aja ini. Promosikan aja. Ini semua berkaitan sama paket platinum. Next Pak. Nah, tadi mestinya yang berdiam diri dulu baru bicara. Jadi nggak gini Bapak dan Ibu, nggak apa-apa berdiam diri. Pokoknya tambah 5 menit extra time untuk berdiam diri saja. Kadang-kadang kita kalau diam-diaman nih, ada pada depan diam-diaman, kadang-kadang suka psikologisnya manusia ya, kadang-kadang suka canggung gitu, suka bingung, suka salah tingkah. Nah biasanya keluar lagi tuh, keluar lagi pikiran-pikiran yang lain, keluar lagi omongan-omongan yang lain. Nah omongan itu Anda bisa goreng lagi, Anda bisa perdalam lagi, Anda bisa perluas lagi dan seterusnya. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak sekali closing terjadinya di extra time. Itu aja, saya rasa Pak Ronald, 2 hal yang ingin saya sharing dari pengalaman saya, fokus kepada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan income, jangan yang di luar itu, sama jangan malas untuk lakukan extra time tadi. Gitu aja Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sharing saya ini berguna buat Bapak dan Ibu semua untuk menaikkan omset dan meningkatkan penghasilan Anda. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Jaumil. Materi yang sangat singkat, padat, namun benar-benar menjadi materi yang sangat pamungkas ya pada malam hari ini. Ya, jadi tadi Pak Jaumil sudah merangkum tentang semua pemateri ya. Jadi benar-benar tadi kita sudah mendapatkan inputan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan, kami persilakan Anda mempersiapkan pertanyaan Anda terlebih dahulu ya. Mungkin kita buka sekitar 3 pertanyaan mengingat karena waktu sudah sangat larut ya. Jadi Bapak Ibu, kami ingin menambahkan sedikit bahwasanya kita sekarang itu sudah menjadi independent business owner. Jadi kita sekarang sudah menjadi pengusaha di bisnis Forever Healthy Indonesia ya. Jadi kita tidak bekerja kepada Forever Healthy Indonesia, namun kita menjadi partner. Nah, sebagai seorang pengusaha ya, yang investasi yang paling besar yang harus kita lakukan adalah investasi dari leher ke atas. Benar seperti kata Pak Jaumil tadi ada lebih dari 140 orang, namun yang bertahan hanya sekitar 123 orang. Artinya, Anda yang bertahan, Anda sudah siap untuk melakukan investasi dari leher ke atas ya. Investasi dari leher ke atas adalah menandakan bahwa Anda adalah seorang calon-calon pengusaha sukses dan Anda adalah calon-calon legend berikutnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya ya, mungkin 3 pertanyaan saja ya. Kami persilakan, mungkin dari kolom chat juga kami persilakan, dan juga bagi Anda yang ingin bertanya, silakan langsung open mic, sebutkan nama dan dari kota apa. Baik, kami tunggu dan kami persilakan. Ya, Bapak Ibu semuanya ya, masih kita tunggu ya, maksimum ada tiga pertanyaan, dan sepertinya kalau kita lihat dari kolom chat, Bapak Ibu semuanya sudah benar-benar sangat paham dan sangat memahami apa yang telah tadi disampaikan oleh para pemateri kita yang sangat luar biasa ya. Masih kami tunggu dan kami persilakan untuk Anda bisa langsung raise hand ataupun bisa langsung open mic sehingga Anda bisa langsung bertanya kepada para mentor-mentor kita yang tadi membawakan materi. Ada? Ada yang raise hand tuh Pak Heri Ya. Priyono. Pak Heri Priyono, silakan Bapak.
Selamat malam Pak Heri. Baik, mungkin terkendala di koneksi. Di sini ada juga yang sudah open mic. Selamat malam, kami sapa untuk Pak Rinaldi. Ya Pak, Baik, silakan Bapak jika ada yang ingin ditanyakan. saya tertarik dengan perkataan Pak Hendra Wardana tadi ya, membuat daftar nama, mengundang, persentase, dan memfollow up. Itu ya, empat hal yang penting tadi ya. Betul. Saya ingin tahu lebih lanjut seperti itu, detailnya. Sebab ini menarik sekali, cuman detailnya itu seperti apa gitu. Buat daftar nama, siapa-siapa aja yang kita daftarkan, terus teknik-teknik yang efektif, mengundang, memfollow up. Saya ingin lebih tahu detailnya. Boleh di guru-guru atau apa lebih menerangkan ke kami gitu Pak. Pak Adam atau Pak Hendra Wardananya. Baik, itu saja Pak Rinaldi. Ya. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Langsung saja kami persilakan kepada pemimpin kita Bapak Aris Hendra Wardana untuk bisa menanggapi dari pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Pak Rinaldi, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau kita memang harus menjawab mengenai teknisnya, memang akan memakan waktu yang sangat panjang. Tapi Pak Rinaldi nggak usah khawatir, kita sudah ada jadwal. Nanti setelah PPKM kita rencana memang akan bikin training setiap minggu untuk teknik-teknik dasar ini, namanya how to start. Atau saya agak lupa ya, trainingnya itu bukan how to start, start your engine. Untuk kita dari Forever Super Team itu nanti trainingnya adalah start your engine. Nanti Bapak tinggal ikuti aja. Nanti bisa diikuti secara offline maupun online. Gitu ya, Pak Rinaldi ya. Sabar Pak. Baik, terima kasih Pak Aris Hendra Wardana ya. Semoga bisa menjawab ya. Dan kami langsung persilakan untuk penanya kedua sebelum kita akhiri. Ada Pak Heri Priyono yang tadi raise hand? Baik, tidak ada. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, terima kasih Anda sudah hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kita benar-benar dicerahkan dengan materi-materi yang sangat luar biasa dari para ahlinya, dari para mentor-mentor kita, yang tentunya materi ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita terapkan untuk membooster bagaimana caranya kita bisa membooster penghasilan kita, income kita melalui bisnis Forever Healthy Indonesia. Ya, kembali kami apresiasi untuk Anda semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, di saat semuanya kita bisa santai, istirahat, bercengkrama mungkin dengan keluarga atau mungkin nonton sinetron bagi ibu-ibu. Tapi hari ini Anda tidak melakukan itu. Anda hari ini berinvestasi waktu ya, juga berinvestasi pikiran untuk sama-sama belajar ya dari mentor-mentor kita yang sangat luar biasa dengan materi yang sangat luar biasa. Baik, kita akan akhiri materi kita pertemuan kita pada malam hari ini ya, langsung saja kami tutup. Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir, terima kasih untuk manajemen Forever Healthy Indonesia, terima kasih untuk semua pemateri yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Saya Ronald Fitriansyah undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, salah penempatan dan salah kata selama kami memandu acara pada malam hari ini. Akhir kata kami tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Legends. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ronald. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hendra, Pak Adam, Terima kasih semuanya. semua. Jangan lupa minum Flavanom ya. Great. Pak Hendra, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak semuanya Benny, ya. thank you. Semua. Keren pokoknya trainingnya. Keren Mantap sekali ilmunya. Dahsyat Rugi pokoknya. ngikutin Zoom. Sampai bingung mau nanya apa, tinggal action aja semuanya. Ajib. Oh, ajib. Ajarisi. Halo Pak Iman. Oh ya, Jarisi, Pak Hendra siap. Halo Pak. Siap. Pak Jomil mana Pak Jomil? Apa tadi Pak namanya how to start ya, namanya Pak Hendra ya, how to start. Start your engine. Oh iya mantap. Ya Terima kami tunggu ya. kasih semua. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak Jomil. Ada Pak Ote. Terima kasih. Pak Hilman keren. Pak Bos Benny. Jadi ngerti